stunting di situ. Makanya sebenarnya yang paling ideal yang banyak orang tua belum aware, jika perempuan berpotensi hamil atau mungkin hamil, mereka sudah harus konsumsi asam folat. Oh iya, Gitu. folic acid itu Ya, ya? folic acid. Mhm. Bahkan dari sebelum hamil. Justru kalau minumnya baru hamil udah telat. Kenapa? Karena saraf-saraf itu pas kita tahu hamil udah mulai kebentuk gitu. Kalau si folic acid-nya kurang, ya kemungkinan terjadi defeknya lebih besar. Itu bagus banget informasi untuk saya juga kalau misalnya kita lagi program untuk hamil, Hmm. udah kita minum folic acid aja Yes. dari sekarang. Iya, bahkan nggak program hamil. Kalau kamu berisiko hamil, Oke. you better drink folic acid gitu. Oke, wow, that's a good information. Kalau misalnya 0 sampai 5 tahun adalah Mm-mm. golden period, berarti guru terbaik adalah ibu atau orang tua atau siapapun Betul, pengasuhnya. Karena betul, otomatis kan anak lebih sering menghabiskan waktu di rumah kan, Dok? betul. Iya. Dan bagaimanakah syarat bahwa rumah kita bisa menjadi basic education yang baik untuk anak kita? Ya, jadi seperti tadi aku sampaikan karena dari kehamilan sudah terbentuk, makanya yang aku cenderung perhatian atau yang aku menyesal aku baru tahu adalah nggak pernah ada yang bilang ke aku bahwa punya anak tuh harus dipersiapin jauh-jauh hari. Kenapa? Karena misalnya nih kita lagi hamil, kita stres kerjaan. Ternyata ibu yang stres anaknya berisiko 2,5 kali lipat untuk lebih difficult temperament. Kayak temperamen anak kita tuh udah dibangun dari saat kita hamil. Makanya waktu hamil, oke, dari belum hamil udah persiapkan, oke, aku mau punya anak, secara mental aku siap, secara fisik aku siap, dan aku baru hamil gitu. Jadi kita mundur lagi sampai ke persiapan awalnya, itu harus dipersiapin banget. Dan lingkungan apa yang sebenarnya ideal untuk anak? Kembali lagi, semua keluarga nggak ada yang sama, ya kan? Ada keluarga yang privilege enough, bisa punya sus, bisa ayahnya mau ikut terlibat, which emang secara ideal harusnya dua-duanya terlibat gitu kan, nggak hanya ibu tapi juga ayah. Tapi ada juga yang nggak punya pilihan gitu, nggak punya sus gitu. Nah, di sini harus jelas orang tuanya prioritinya apa sih gitu. Kalau dia bilang prioritinya kerjaan, pikir lagi deh beneran nggak mau punya anak gitu. Karena again, apa yang terjadi di anak 2 tahun, 5 tahun, dan kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi di Niki sekarang mungkin nggak lepas dari apa yang terjadi di masa kecil Niki, ya nggak sih Mhm. gitu. Jadi penting banget orang tua bisa optimize itu. Nah, apakah optimize-nya orang tuanya harus handle di rumah sendiri? Ya enggak juga. Kalau misalnya orang tua merasa, oh aku nggak capable nih, aku harus sambil kerja, mungkin aku harus ada pengasuh, ya nggak apa-apa juga selama kita memastikan pengasuhnya itu bisa menjalankan value-value yang memang ada di keluarga kita gitu. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Kayak sekarang tuh banyak banget ribut orang, "Ih ngapain sih anak disekolahin, nanti bosen loh anaknya," gitu kan. Padahal kan misalnya sekolah bayi, sekolah early childhood itu kan bukan belajar ngitung, belajar nulis gitu kan, tapi lebih bermain yang ada konseptualnya gitu. Kayak mau belajar motor kasar, motor halus, selama memang orang tuanya di rumah merasa belum bisa optimal ya kenapa enggak gitu disekolahin. Jadi, Mmm. tapi kalau misalnya orang tuanya merasa, "Oh aku mampu banget kok, aku hands on 24/7 bisa stimulasi anak, ngecek gitu ya di aplikasi gitu. Apa aja yang harus dilakuin kalau emang bisa di-handle di rumah, ya udah di rumah aja." Mhm. Itu berarti faktor lingkungan ya, Dok? Nah, untuk, mempengaruhi kecerdasan anak, ada faktor-faktor apa lagi selain faktor lingkungan? Ya, jadi kalau kecerdasan anak itu kan multifaktorial ya, Mhm. bahkan genetik pun juga berperan gitu. Dari kecerdasan orang tuanya itu juga berperan, kemudian stimulasinya, nutrisinya sih, nutrisi penting banget, sama yang kadang suka terlupakan adalah tidur. Jadi kalau aku ketemu pasien-pasienku tuh banyak banget yang, "Aduh aku nungguin papa mamanya pulang, akhirnya tidurnya jam 11 malam," gitu. Akhirnya kelewat fase di mana hormon pertumbuhan lagi optimalnya keluar. Padahal faktor pertumbuhan itu nggak cuma untuk bikin tinggi badan, tapi juga untuk kekebalan tubuhnya, nggak gampang sakit, sama untuk kecerdasan otaknya, untuk dia rework lagi memorinya dan memahami pelajaran yang hari itu dia dapat gitu. Jadi kalau anak tidurnya aja udah nggak betul, kecerdasannya mungkin nggak akan terlalu optimal gitu.
Kalau saran dari dokter Mesti, maksimal anak tidur harus di jam berapa? Tergantung usianya, tapi yang pasti pertama harus dipastiin jumlah jam tidurnya cukup. Misalnya Isa umurnya 1,5 tahun, sekitar 10 sampai 13 jam, Oke. gitu. Jadi kita hitung dari tidur siangnya udah cukup, malamnya cukup nggak. Nah, aku tuh selalu anjurin, pasien-pasienku itu setidaknya jam 6, setengah 7 pagi tuh udah bangun, Oke. gitu. Kalau belum bangun dibangunin gitu? Kalau misalnya awal kita lagi melatih, kita biasakan bangunnya smooth gitu ya, kayak ya udah harganya dibuka gitu. Karena menurutku yang aku lihat dalam praktik keseharian dengan anaknya bangun pagi, otomatis bobonya akan maju jamnya, Mhm. gitu. Kalau kita, kasihan tungguin aja bangun, akhirnya bangunnya jam 9, ya malam itu dia akan bobo lebih malam lagi gitu.